Malaysia adalah King ASEAN sebenar, bukannya Indonesia. Baru Konoha sudah sadar, Malaysia lebih hebat daripada Indonesia. Ya, Timnas Indonesia menyudahi kiprahnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia patut mengakui bahwa Jepang adalah raja sepak bola Asia. Kekalahan dari Jepang membawa Indonesia menyelesaikan persaingan di Grup C dengan raihan 12 poin, di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang dan Australia sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Sementara Arab Saudi dan Indonesia menjadi wakil dari Grup C, untuk kembali bersaing pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan China dan Bahrain tersingkir dari persaingan selanjutnya. Namun demikian ada salah satu hal yang menarik dalam leg terakhir ini, di mana kubu dua supporter menampilkan tifo masing-masing. Yang uniknya dari Indonesia menampilkan tifo persaudaraan. Hal tersebut menjadi perbincangan di jagat maya. Ya, meskipun memperoleh kekalahan di leg terakhir, fans Indonesia fine-fine saja dengan hasil tersebut, karena Indonesia pun lolos ke babak keempat. Namun yang menggelikan justru fans sebelah yang sok sibuk. Warganet sepak bola negara tetangga merasa berada di atas angin, karena timnasnya baru saja mengalahkan Vietnam, kemudian menyinyir kekalahan Indonesia dari Jepang. Padahal secara level kompetisi sangat jauh berbeda. Beberapa komentar di media sosial asal Malaysia, membahas timnas Indonesia yang dibandingkan dengan timnasnya yang menang atas Vietnam. Malam ni tak boleh tidur, masih dalam ingatan 6-0. Patut Konoha ketakutan, salam 6-0. Jadi sekarang apa nak cakap 6-0, nak cerita apa? Orang Malaysia masih ada yang support Indo sanggup datang di Indo untuk beri sokongan tapi Indo terlalu sombong dan angkuh. 4-0 bang. Semoga Indonesia bisa lolos juga ya. Salam serumpun, abang-adik. Indo 0-6 Jepang, Melih 4-0 Vietnam sebuah perbezaan. Salam dibantai, Malaysia 4 versus Vietnam 0, Japan 6 versus Indonesia 0. Jawa tersakiti, salam 6-0. Dah kalah 6-0 lagi banyak bunyi. Malaysia menang 4-0, Malaysia tangguh. Tunggu lawan sama Indonesia, kita lihat siapa yang menang. Kalau Indo kalah ni aku tak boleh brand, apalagi alasan Konoha bisa kalah, aku gak sabar tunggu Melih versus Konoha. Malaysia adalah King ASEAN sebenar, bukannya Indonesia. Baru Konoha sudah sadar, Malaysia lebih hebat daripada Indonesia. Kalau 1-0 sebelah sana klaim menang nasib, ni 4-0 sebelah sana nak klaim apa? Jangan marah, kita tetap saudara, cuma perang bola sahaja. Konoha apa cerita, kalahkah? Tak perlu hina Indo, mereka another level di pentas dunia, mereka win Saudi, Bahrain, China, apalah kita qualified di Asian Cup, jadi please tak perlu bawa Indo.
Nah, dari komentar-komentar ini akhirnya menuai balasan komentar dari warganet Indonesia. Lagi sedih-sedihnya lihat Jepang disamain sama Vietnam, jadi ngakak. By the way, timnas dia udah pernah lawan Jepang belum? Emang kualitas Jepang dan Vietnam sama ya? Ya, cukup apresiasi sih Malaysia menang atas Vietnam, apalagi jika menang lawan Nepal, mungkin adik Malaysia cukup seputaran kelas B aja lawannya, kan satu letingan. Dia menyamakan Vietnam sama Jepang, kelakar kau terlampau jauh. Dari 8 pertandingan Vietnam menang 7 kali seri 1 kali. Lihat story bos. 1 kali aja bangga, terlalu. Masih lawan Vietnam, 4-0 kalau lawannya Arab, Australia baru ketar-ketir, lagian Indonesia mainnya di round 4 Piala Dunia, bukan kualifikasi Piala Asia. 6-0 melawan King Asia Vietnam cuma kelas ASEAN, jadi jangan disamakan bro. Yang dihina sudah lolos Piala Asia dan yang menghina apakah nanti lolos belum tahu. Kami tetap bangga dengan timnas kami Indonesia, kalau menang hasilnya tetap lolos round 4. Lah kocak Vietnam pun pernah kalah sama Indonesia. Kocak. Beda level. Indonesia kualifikasi Piala Dunia, Malaysia kualifikasi Piala Asia, dan Indonesia sudah lolos Piala Asia. Sekarang Malaysia sudah sadar, dia pun butuh pemain naturalisasi. Nah, membaca komentar-komentar dari warganet Malaysia memang menggelikan. Mereka membandingkan Indonesia dengan negaranya yang sedang bersaing pada kualifikasi Piala Asia. Sedangkan Indonesia sudah lolos jauh hari sebelum Malaysia mengikuti kualifikasi. Kemudian timnas Indonesia juga saat ini akan kembali bersaing dalam round keempat kualifikasi Piala Dunia. Sehingga yang nyinyiran warganet sebelah menunjukkan ketidakstabilan mentalnya dalam suatu kompetisi. Dan hal ini tak perlu mengherankan karena selama belasan tahun, Malaysia belum pernah mengalahkan lagi Vietnam. Kemudian kita juga bisa menyaksikan ketika prestasi timnasnya jeblok, pendukung di negara tetangga ini malah memboikot dan membiarkan pemain-pemainnya bagai bertanding di kuburan. Dan ketika timnasnya menang, semua mulai keluar dari gua persembunyian. Padahal sebelumnya menyinyir timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain-pemain keturunan, tetapi pada akhirnya mengekor. Dan itu pun masih banyak suara-suara sumbang. Kalau pendukung sejati, seperti apapun kondisi timnya, ia akan selalu berada di belakang dan mendukung timnasnya. Dan bagi Indonesia, apapun hasil pertandingan entah itu kalah menang ataupun seri, para suporternya akan selalu mendukung dan tetap memadati arena pertandingan. Sekalipun itu pertandingan digelar di negara lain. Dan itu terbukti ketika Indonesia menghadapi Jepang. Ribuan suporter Indonesia memadati Stadion Suita Osaka, Jepang. Seakan-akan pertandingan tersebut terjadi di Indonesia. Dan itu pun diakui oleh media-media Jepang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.